Dan ketika hari itu saya berjualan, saya tidak berjualan sama sekali. Itu titik di mana saya tuh benar-benar, wah kayaknya saya mau nyerah aja deh. Halo shopping lover semua, apa kabarnya belakangan hari ini? Semoga semuanya baik-baik aja ya, stay safe buat semuanya. Nah, hari ini aku mau buat video mengenai bagaimana cara kita membangun bisnis dari kecil sampai besar. Saya akan kasih beberapa hal yang akan saya bahas. Apa aja sih? Yang pasti tips dan trik bagaimana cara kita membangun bisnis kita nih dari kecil sampai akhirnya bisa jadi lebih besar. Terus yang kedua adalah kesulitan-kesulitan apa nih yang biasanya kita hadapi saat kita membangun bisnis. Oke, yang ketiga adalah bagaimana cara kita mengatur keuangan saat kita berbisnis supaya bisnis kita tetap lancar-lancar aja. Kalau gitu langsung aja, hari ini aku ada undang owner dari Favor Fashion yaitu Ko Harun. Oke, Hai. Ko Harun. Halo shopping lovers. Oke, nih denger-denger nih ya Ko ya. Dari umur Koko 18 tahun, Koko sudah mulai membangun bisnis nih. Nah, denger-denger juga nih ya shopping lovers, kalau Koko udah bisa membeli rumah, mobil, dan yang lain-lain dengan uang dari hasil bisnisnya. Itu bonus aja sih. Oke, bener ya Ko ya. Oke, kalau gitu kita langsung tanya-tanya aja ya shopping lovers ya. Pertanyaan pertama saya adalah gini, Ko bisa cerita dikit gak gimana cara Koko membangun bisnis dari awal nih mulanya? Jadi gini deh, di video ini mungkin saya akan kasih tips and trick yang mungkin sederhana, kalian gak ribet-ribet mikir, gak ribet-ribet gimana, yang bener-bener praktek banget di usaha Anda. Mungkin saya akan kasih edukasi dikit gimana cara kalian bisa bangun dari kecil berkembang hingga jadi besar. Yang pertama gini sih, khususnya saya akan ngajarin di bidang pakaian atau baju karena saya bisnisnya adalah bisnis baju. Mungkin yang pertama adalah kuncinya adalah kalian harus tahu produk kalian itu dipasarkan untuk siapa. Aku di Favor Fashion itu udah punya target bahwa aku jualan untuk busana-busana orang muslim. Contohnya ibu-ibu, remaja, dan lain-lain. Jadi kalau misalnya aku mau mulai buka usaha nih, kok aku harus tentuin dulu nih aku mau jualan ke siapa gitu. Ya, maksudnya. penting banget itu karena kalau kalian ntar kalian beli baju dari orang atau kalian bikin baju, contoh kalian reseller, kalian beli baju orang tapi kalian nggak tahu mau jualin ke siapa. Gimana orang lain mau beli barang kalian karena kalian aja nggak tahu produk itu mau dijual targetnya kemana, seperti itu. Berarti yang pertama kita harus tentuin target kita dulu ya shopping lovers. Ya. Oke, lanjut aja ke pertanyaan berikutnya nih. Selama Koko membangun bisnis ini dari awal sampai sekarang, apa sih kesulitan-kesulitan yang Koko hadapin? Ya mungkin banyak sih ya, cuma yang paling kira-kira bisa membantu shopping lovers nih apa itu Mas? Begini sih ya, kalau kita ngomong masalah pekerjaan, kesulitan, pekerjaan apapun pasti sulit. Kalian mau kerja jadi tukang bakso pun itu pasti ada kesulitannya masing-masing. Cuma kalau ditanya kesulitan dalam berusaha, bagaimana kita memanajemen, ibaratnya kita tuh harus punya pikiran, usaha itu adalah seperti perusahaan kita sendiri. Kita harus mengatur baik-baik bagaimana cara berjualannya, produknya, marketingnya, bagaimana mengatur keuangannya dengan baik, dan banyak macam. Semuanya itu sambil berjalan kalian akan menemukan dan bisa belajar sendiri bagaimana cara menyelesaikan solusi masing-masing dari tahap kalian berusaha tersebut gitu. Kalau misalnya nih di tengah-tengah aku mengalami kesulitan nih kok ya kalau dalam berbisnis, terus tiba-tiba aku berpikir udahlah aku mau berhenti aja gitu. Kok bisa nggak kasih tips dan trik supaya kita tuh bisa terus melanjutkan bisnis kita gitu, jangan sampai nyerah gitu. Menarik nih, pertanyaannya menarik. Saya sharing sedikit ya. Jadi ceritanya waktu dulu setelah selesai sekolah SMA, berarti umur sekitar 18 tahun. Jadi dulu pertama kali saya buka usaha itu di TC Jepulir, Jakarta Selatan. Sedangkan rumah saya itu ada di Jakarta Barat dan Mogot. Untuk perjalanan pulang pergi aja itu membutuhkan waktu 1 jam pergi dan 1 jam pulang. Ada, saya ingat banget satu kejadian di mana waktu itu lagi musim hujan dan banjir. Saya harus pergi bekerja menggunakan motor dan bawa barang saya ke sana, banjir-banjiran pergi dan pulang. Dan ketika hari itu saya berjualan, saya tidak berjualan sama sekali. Satupun baju pun saya tidak berjualan. Itu di titik dimana saya tuh bener-bener, wah kayaknya saya mau nyerah aja deh. Emang nggak ada pekerjaan lain lah Pak. Ini bener-bener titik yang berat gitu loh. Kenapa harus kita laluin
kita udah capek-capek, udah keringetan, udah lakuin apa yang terbaik, tapi hasilnya nggak ada. Tapi saya ingat kayak gini, kalau saya nyerah, saya nggak akan jadi apa-apa ke depannya. Walaupun saya nggak tahu apapun di depan saya, rintangan saya, tapi selama saya masih maju, selama saya masih bergerak, harapan untuk sukses itu pasti masih ada. Kalau saya menyerah, selesai hari itu. Itu ya, denger ya Soft Lovers semua ya, jangan gampang menyerah. Kesulitan pasti ada ya kok ya, Ya, kalau kita betul. membangun bisnis ya. Nah, kalau gitu pertanyaan berikutnya aja nih kok. Nih, selama kita membangun bisnis, kita pasti harus berpikir bagaimana cara kita mengatur keuangan yang baik dan benar dong kok. Nah, kasih tips yang sederhana aja deh kok, karena kan kalau kita baca-baca atau nonton YouTube kan kadang susah banget ya di ngertiin. Tapi kita kasih tips yang gampang aja nih dari Ko Harun tuh kayak gimana sih? Ini pertanyaan bagus. Menurut saya simple aja. Kalian nggak usah macem-macem mengatur keuangan. Kalian cuma harus terapin tiga tips saya untuk usaha kalian, karena 3 tips ini yang saya terapin di usaha saya. Kalian harus cukup ingat kata MKU. M itu adalah modal, K itu adalah kas, U itu adalah untung. M, aku pertama kali jelasin M, yaitu modal. Modal di mana kalian pisahkan duit usaha kalian dengan duit pribadi kalian. Ingat ya, M itu adalah modal yang nggak boleh dipakai untuk duit pribadi kalian. Contoh, kalian kalau mau belanja apa nggak boleh, karena M ini kita udah komitmen nih untuk berjualan modal kita. Kedua adalah kas. Jadi kas itu sisihkan 20% dari untung kalian. Jadi kalau misalkan untung kalian 10 juta, kalian sisihkan 2 juta di kas kalian. Untuk apa sih fungsinya 20% itu? Contoh gini, kita namanya berusaha, kita nggak tahu kapan usaha itu naik, kapan usaha itu turun, kapan toko kita rame, kapan toko itu sepi. Jadi kas itu adalah menjadi backup kita, menjadi ibaratnya tabungan yang kita simpan sewaktu-waktu untuk membantu modal kita ini. Kalau ada pertanyaan, kok kalau toko kita nggak sepi-sepi, rame terus, kas itu untuk apa? Bagus pertanyaannya. Kalau emang toko kalian nggak sepi, itu lebih bagus. 20% itu kalian bisa kumpulkan untuk buka cabang baru lagi. Nah, ini penting banget. Kalau kalian pengen buka usaha semakin besar, kalian harus pikirkan jangka panjang ke depan, gimana cara usaha kalian itu bisa melebar. Bisa makin besar lah kayak gitu. Yang ketiga itu adalah U itu adalah untung. Ingat ya, kalian harus bijak dalam mengambil keputusan dalam memakai keuangan. 80% itu kalian pakai buat ingat ya, 80% itu adalah bersih, udah dipotong operasional, gaji karyawan, mungkin bensin kalau kalian dalam perjalanan pekerjaan itu. Nah, pokoknya bersih. 80% itu kalian bisa pakai untuk kehidupan kalian. 3 tips simple kalau kalian lakukan secara konsisten, nggak bohong sama diri kalian sendiri, modal tidak dipakai, kas kalian selalu disisihkan 20%. Saya jamin deh, jangka panjang usaha kalian pasti akan lebih maju. Iya, misalnya kalau mungkin ada sedikit Soft Lovers yang masih bingung nih, modal itu apa gitu ya. Sebenarnya modal itu kayak gini ya kok ya, kalau aku nggak salah tanggap ya. Misalnya kalian modal baju kalian adalah 70.000, itu kalian sisihin gitu 70.000-nya. Jadi uang modal dong. Betul. Nanti nggak boleh dipakai juga. Ya, 70.000 itu untuk beli barang lagi. Nah, untuk beli barang lagi. Nah, Betul. jadi 20%-nya itu yang koko bilang buat simpen kas itu misalnya aku untungnya 10.000 nih kok satu baju. Berarti aku harus sisihin 2.000-nya Betul. buat masuk kas. Jadi aku cuma boleh pakai 8.000-nya aja. Betul. Ingat ya, setelah 8.000-nya itu setelah dipotong operasional dan lain-lain ya. Oke, berarti kalau kayak gitu udah ngerti lah ya, Soft Lovers, gampang banget. Simple, itu simple banget. Simple banget juga. Oke nih, yang terakhir menurut Koko ya, Ko Harun ya, selama Koko berbisnis, media sosial ini ngaruh gak sih? Oh, itu sangat berpengaruh, apalagi di zaman sekarang ini ya. Saya sudah belajar dan masuk serius berjualan di medsos itu kurang lebih selama 2 tahun. Saya belajar, banyak orang yang nanya sama saya, banyak orang yang komplain sama saya, kok aku kan nggak punya modal buat buka toko, kok aku kan nggak punya modal buat bla 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 lah, banyak alasan orang. Ya. Sebenarnya ya, di zaman sekarang ini tuh orang sangat diuntungkan kalau mau membuka usaha. Kalian tinggal minta foto sama supplier kalian, dan kalian bisa berjualan di platform seperti Shopee, seperti Lazada, seperti Tokped, dan itu sangat terbuka gitu loh. Cuma sekarang susahnya adalah di zaman sekarang ini kalian harus sekreatif mungkin, karena kalau kalian nggak kreatif, kalian nggak akan bisa maju gitu loh. Ini deh, ini kan pertanyaan sangat luas nih. Saya akan jelasin
Mungkin saya akan ajarin gimana caranya kalian bisa sukses berjualan di sosmed. Mungkin di next episode kali ya, karena ini terlalu panjang. Nah, owner udah janji nih mau kasih kita juga tips and trik bagaimana cara kita berjualan di sosmed. Wah, ditunggu banget nih ya Ko Harun nih ya, jangan sampai bohong loh. Oke, kalau gitu ada kata-kata penutup gak nih Ko sebelum aku akhiri video ini? Mungkin kata-katanya kayak gini sih ya. Kalau kalian pengen buka usaha, kalau kalian berusaha, kalian lagi susah, kalian pengen maju, udah segala cara udah kalian tempuh buat kerjain tapi hasil itu belum tercapai. Saya tuh selalu punya kata-kata ini buat dalam hati saya. Kalau selama kalian belum menyerah, kesempatan itu masih ada. Tapi ketika kalian sudah menyerah, udah habis semuanya, selesai udah. Sampai saat itu udah selesai semuanya. Jadi saran dari saya adalah jangan menyerah apapun keadaannya, pasti ada jalan bagi orang yang mau berusaha. Oke, videonya sampai di sini aja ya. Semoga video ini bisa membantu shopping lover semua dimanapun kalian berada untuk mengembangkan bisnis kalian jadi lebih baik ya. Video ini akan aku upload di YouTube kita, namanya Power Fashion ya. Nanti saya akan taruh linknya di bio Instagram kita. Jadi tolong dicek semua ya shopping lovers. Terus kalian juga bisa tinggalin komen di bawah ini pertanyaan-pertanyaan apa yang ingin kalian tanyain ke kita. Nanti saya akan jawab sebisa mungkin. Nah, jangan lupa juga untuk di like dan di share ya videonya. Sampai ketemu di video berikutnya. Nanti saya akan taruh linknya di bio Instagram kita. Jadi tolong dicek semua ya shopping lovers. Kalau sampai Jangan lupa subscribe, like, and comment. Jangan lupa untuk di subscribe, like dan komen di YouTube kita ya. Aku jadi bingung sih. Nah, jangan lupa di like dan di share ya video ini. Thank you semua. See you next video. Woi, kalau udah makan. Gara-gara lo ngomong video tuh nggak? Lo ngomong video kan tadi? Iya, gue jadi video.